Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, Sarjana Pertanian, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait perbandingan menggunakan pestisida pabrikan dan menggunakan pestisida dari CTHI, yaitu SPP, Citronella Pine Plus. Apa saja sih perbandingannya? Selain dari harga, ada beberapa perbandingan mulai dari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penggunaan pestisida pabrikan dan pestisida SPP dari CTHI. Tentunya dari harga sangat terlihat jelas ya. Jika kita menggunakan pestisida dari pabrikan, pastinya dalam 1 liter itu harganya sekitar 1 juta ke atas. Sedangkan dari kita sendiri, SPP dari CTHI itu hanya 375.000 untuk 1 liter. Dan itu dosisnya untuk pemberantasan 50-60 ml per tangki 16 liter. Dan untuk pencegahan itu sekitar 30-40 ml per tangki 16 liter. Nah, dari harga saja sudah bisa kita lihat bagaimana perbandingan jika menggunakan pestisida pabrikan dan pestisida dari CTHI. Jadi pestisida pabrikan itu dimana biasanya umumnya itu menggunakan kimia sintesis, sedangkan dari CTHI ini kebanyakan menggunakan kimia organik atau semi organik. Nah, dari video-video sebelumnya, mulai dari video Pak Jun, video Pak Ribut, dan kemudian video Mas Afan, di situ juga sangat jelas dikatakan bahwa setelah menggunakan produk CTHI, biaya dari pembudidayaan bawang merah itu sangatlah minim dibandingkan sebelum menggunakan produk dari CTHI. Nah, kemarin juga dari video terakhir kita yang dari Mas Afan, di mana beliau yang awalnya itu sampai 5 juta ke atas, malah sekarang setelah menggunakan produk CTHI dan benar-benar murni pure menggunakan produk CTHI itu sudah 5 ke bawah untuk pembudidayaan bawang merah. Sedangkan hasilnya sudah dilihat juga dari video Mas Afan, kemarin hasilnya juga sangat jelas ya, mendapatkan bertonton dan juga mendapatkan keuntungan 20 juta lebih. Lalu apa saja sih kekurangan dari penggunaan pestisida dari pabrikan atau pestisida kimia sintesis? Yang pastinya yang pertama adalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara, di mana pencemaran ini berasal dari residu yang dikeluarkan dari penggunaan pestisida kimia sintesis. Dan yang kedua pastinya mikroorganisme yang baik bagi lingkungan, seperti mikroorganisme yang ada di dalam tanah, yang baik untuk kesuburan tanah itu akan semakin berkurang, di mana residu itu sendiri menyebabkan mikroorganisme lama-kelamaan populasinya akan semakin berkurang dan mati. Di mana jika mikroorganisme lama-lama itu berkurang di dalam tanah, maka kesuburan tanah juga akan berkurang, di mana fungsi dari mikroorganisme itu salah satunya yaitu membantu tanaman untuk menyerap pupuk atau unsur hara yang ada di dalam tanah, di mana juga kita bisa tahu sendiri ya, dalam pemberian pupuk seperti pupuk nitrogen itu tanaman tidak langsung menyerap pupuk nitrogen itu secara langsung, namun harus diubah dulu dalam bentuk nitrat baru bisa diserap oleh tanaman. Nah, pembentukan itu harus dibantu dengan adanya mikroorganisme. Jadi, jika penggunaan pestisida kimia sintesis terus-menerus, maka mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga akan semakin berkurang. Dan yang ketiga, pastinya musuh alami yang bukan target dari penggunaan pestisida kimia juga akan semakin berkurang populasinya. Dimana jika populasi dari musuh alami ini berkurang, maka hama dan patogen-patogen lainnya juga populasinya akan semakin tinggi. Nah, salah satu contohnya musuh alami itu seperti laba-laba. Laba-laba itu merupakan musuh alami dari kutu daun, ulat graya, wereng, dan serangga-serangga lainnya. Kemudian kumbang koksi. Kumbang koksi ini merupakan musuh alami dari kutu daun dan serangga kecil lainnya. Ada juga capung. Capung itu merupakan musuh alami dari wereng. Dan masih banyak lagi musuh alami yang sebenarnya kita harus jaga keberadaannya, karena dari keberadaan musuh alami ini juga dapat mengurangi keberadaan hama di lahan pertanian. Yang selanjutnya yaitu hilangnya plasma nufta. Jadi dari penggunaan pestisida kimia sintesis ini dapat mengakibatkan hilangnya plasma nufta. Plasma nufta itu merupakan kekayaan alam, baik itu keanekaragaman tumbuhan maupun keanekaragaman hewan. Nah, pastinya jika penggunaan pestisida kimia sintesis itu dilakukan secara terus-menerus, hama akan menjadi resisten atau menjadi kebal. Nah, bisa juga dilihat dari video-video kita sebelumnya, di situ petani juga menyatakan bahwa saat menggunakan produk A itu lama-kelamaan tidak akan ampuh jika digunakan kembali pada budidaya tanaman setelahnya, karena
menyebabkan hama menjadi kebal. Nah, kemudian selanjutnya itu dapat membahayakan kesehatan petani, di mana pestisida kimia sintesis jika pada saat menggunakan itu petani tidak menggunakan peralatan khusus atau seperti masker, itu juga dapat mengganggu kesehatan petani dan juga kesehatan konsumen, karena pestisida kimia sintesis yang digunakan pada tanaman nantinya juga akan terserap oleh tanaman dan sangat bahaya jika dikonsumsi oleh konsumen begitu. Dan pastinya biaya budidaya menggunakan pestisida kimia sintesis seperti penjelasan sebelumnya itu lebih mahal jika kita menggunakan pestisida kimia organik atau semi organik. Nah, saya juga sekarang sedang berada di lahan farm CTHI, di mana lahan farm CTHI ini pure menggunakan produk CTHI mulai dari pupuk, pembesar umbi, pengendali organisme pengganggu tanamannya mulai dari hama dan penyakit itu menggunakan produk CTHI. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat sendiri setelah panen, dan dari teman-teman jika ingin melihat hasil panennya bisa stay tune terus ya di video-video kita. Mungkin itu saja dari penjelasan mengenai perbandingan antara penggunaan pestisida kimia sintesis dan pestisida kimia organik. Semoga video ini bermanfaat bagi petani dan semoga budidaya yang sedang dilakukan oleh sobat-sobat petani CTHI berhasil dan sukses. Harapan kita dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia dari adanya produk-produk kami yang semi organik dan produk-produk organik menjadikan suatu solusi bagi petani untuk membantu perekonomian petani, di mana biaya budidaya akan semakin kecil dibandingkan menggunakan pestisida atau produk-produk kimia sintesis. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa stay tune terus untuk video-video selanjutnya dan jangan lupa juga tonton video-video sebelumnya. Jangan lupa juga like, komen video ini dan subscribe channel CTHI. Selamat CTHI, petani sejahtera. Yes!